Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah telah melakukan langkah proaktif dalam penanganan banjir bandang yang menerjang 4 wilayah di Sumatera Barat. Upaya penanganan yang dilakukan oleh tim gabungan mendapat atensi Presiden Joko Widodo. Presiden menginstruksikan agar penanganan banjir lahar dingin di Sumatera Barat dapat bergerak lebih cepat. Bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat tidak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden dalam keterangannya saat berkunjung ke rumah sakit di Konawe mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah proaktif dan gerak cepat dalam penanganan bencana banjir lahar dingin. Salah satu bentuk gerak cepat itu yakni memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk segera mendatangi area yang terdampak banjir lahar dingin. Kehadiran BNPB di lokasi mempercepat dan memudahkan koordinasi bantuan dan pemulihan. Saya mengikuti terus dengan seksama perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, di Sumatera Barat, dan saya sudah memerintahkan Kepala BNPB untuk langsung ke sana dan sudah sampai di sana. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk segera mengunjungi Sumatera Barat untuk melihat langsung respon cepat yang diberikan BNPB dan memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Kedatangan Presiden ke Sumatera Barat masih perlu dijadwalkan, mengingat kondisi infrastruktur yang terpengaruh oleh bencana, termasuk jalan yang lumpuh total terdampak longsor. Saya juga ingin ke sana, tapi masih mengatur waktu karena juga di sana kondisinya jalan banyak yang longsor, pengungsi juga baru ditata, sehingga nanti kalau waktunya sudah ketemu, saya akan meninjau Sumatera Barat dan berangkat mulai memberikan bantuan dan memberikan solusi bagi yang terdampak. Banjir lahar dingin di Sumatera Barat terjadi pada Sabtu 11 Mei malam hari. Hujan deras dalam waktu lama dan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Merapi disinyalir menjadi penyebab banjir lahar dingin yang menerjang 4 kabupaten. BNPB dalam keterangan resmi 14 Mei 2024 menyatakan korban jiwa akibat bencana tersebut mencapai 50 orang, 27 orang diantaranya hilang, 37 luka-luka dan 3.000 jiwa mengungsi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyampaikan progres pembangunan akses jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara telah mencapai 81%. Tol akses IKN diharapkan dapat digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Dalam kunjungan kerja di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau progres pembangunan akses jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Progres pembangunan tol telah mencapai 81% dan diharapkan dapat digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Jalan tol IKN akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, tepatnya di kilometer 8 Karyangau, sehingga tidak perlu melewati tol Balsam hingga kilometer 33, kemudian menuju Sepaku dan masuk ke IKN Nusantara yang membutuhkan waktu kira-kira 1 jam 30 menit. Saat ini pelaksanaan konstruksi jalan tol terus berjalan, termasuk pekerjaan overpass, beautifikasi, dan kelengkapan jalan tol. Menteri Basuki menyampaikan secara keseluruhan tidak ada hambatan dalam pembangunan tol akses IKN. Pihaknya optimis jalan tol IKN selesai pada Juli 2024. Tadi dari sana kita lihat ini sudah hampir semua sudah pada level, tinggal perapian, pemadatan. Jadi kita lewat yang aspal, terus yang tanah, mulai dari tanah itu pemadatan, baru aspal contohnya. Nah ini makanya saya berhenti di sini. Nah, batu ini dari Palu semua. Jadi manajemen konstruksinya memang dihitung betul. Motong pohon pun dihitung oleh beliau ini kasatgas pembangunannya.
ini proses pembangunannya. Kalau menurut beliau semua fondasinya sudah selesai, tinggal beberapa yang jembatan. Tapi lainnya sudah semua fondasi. Tinggal makanya bisa sudah bisa Juli bisa nggak? Insya Allah. Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menambahkan, terkait beberapa infrastruktur dasar IKN akan selesai pada Juli 2024, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Yang penting juga akses jalan tol menuju IKN, sehingga kita nanti kalau ke IKN tidak menggunakan jalur lama, tapi menggunakan jalan tol ini. Ya, gitu. Ya intinya siap lah, insya Allah untuk 17 Agustus. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Kepegawaian Negara membuka pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara jalur sekolah kedinasan tahun 2024 mulai 15 Mei hingga 13 Juni 2024. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pendaftaran akan dilakukan secara daring melalui situs web seleksi calon aparatur sipil negara. Tahun ini pemerintah membuka kesempatan emas bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian aparatur sipil negara melalui formasi sekolah kedinasan. Dalam konferensi pers persiapan pembukaan seleksi ASN secara daring di Jakarta, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 dibuka untuk 8 kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan yang terbagi menjadi 30 sekolah kedinasan. Peserta dapat mulai melakukan pendaftaran pada tanggal 15 Mei 2024 melalui portal SSC ASN dari BKN. Sedangkan untuk proses seleksi kompetensi dasar akan diselenggarakan di beberapa titik lokasi BKN dan titik lokasi mandiri instansi yang akan dimulai tanggal 18 Juli sampai 6 Agustus 2024. Dan dilaksanakan sebanyak 4 sesi per hari. Dan untuk pelaksanaan seleksi di hari Jumat, dilaksanakan hanya sebanyak 2 sesi. PLT Kepala BKN mengingatkan calon pelamar agar waspada terhadap praktik penipuan atau percaloan yang kerap muncul saat penerimaan sekolah kedinasan. Calon pelamar juga diimbau untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan karena setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Saya berharap supaya jangan mudah percaya terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjanjikan kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna pada sekolah kedinasan. Proses seleksi ini dilakukan secara online dan tes dilaksanakan dengan CAT yang dipastikan sekali lagi transparan dan akuntabel. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri BUMN meresmikan Pusat Cagar Budaya Antara. Menkominfo meyakini kehadiran Cagar Budaya Antara mampu mengembangkan industri media nasional. Didirikannya Antara Heritage Center disebut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan industri media terus berkembang. Menkominfo berharap LKBN Antara dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat dalam mencari berita dan informasi yang aktual, terpercaya, dan berkualitas. Selain itu, kehadiran Antara Heritage Center menurut Menkominfo merupakan bagian warisan sejarah Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang didirikan oleh Adam Malik, Sumanang AM, Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna sejak tahun 1937. Secara khusus, peresmian Antara Heritage Center berkaitan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2024. Menkominfo mendorong Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk ikut aktif membangkitkan semangat yang melampaui Hari Kebangkitan Nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Kalau Kebangkitan Nasional yang kemarin Kebangkitan Nasional pertama, ini kita akan melampaui Kebangkitan Nasional kedua untuk menuju Indonesia Emas 2045. Itu selamat atas peresmian Antara Heritage Center. Semoga Antara Heritage Center bisa terus mengingatkan kita semua tentang peran sejarah yang sudah ditanggung oleh para pendiri Antara.
Sementara itu pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi turut merespon kritik terkait draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Budi menilai pelarangan penayangan karya jurnalistik investigasi membuat industri jurnalistik tidak berkembang. Usai menghadiri peresmian Antara Heritage Center di Pasar Baru, Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi dalam konferensi pers menyatakan ketidaksetujuannya apabila jurnalistik investigasi dilarang ditayangkan. Hal ini menyusul dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran, tercantum bahwa penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dilarang untuk ditayangkan, terutama yang dapat mengubah opini publik terhadap suatu kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Budi menilai investigasi merupakan salah satu cara atau bentuk dari proses kegiatan jurnalistik yang harus dikembangkan. Jurnalistik harus investigasi, masih dilarang. Jurnalistik harus terus berkembang karena tuntutan masyarakat juga berkembang. Selain jurnalistik investigasi, 10 isi siaran dan konten lainnya juga dilarang dalam draft RUU tersebut karena tidak sesuai dengan kaidah standar isi siaran. Aturan itu termaktub dalam pasal 50B ayat 2, diantaranya dilarang menayangkan isi dan konten siaran yang mengandung unsur mistik, pengobatan supranatural, serta rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui lembaga penyiaran atau platform digital. Kemudian dilarang juga menyampaikan konten siaran yang subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik dan atau pengelola lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran. Draft tersebut juga mengatur mengenai sanksi apabila melanggar aturan pada ayat 2 tersebut, mulai dari teguran tertulis, pemindahan jam tayang, pengurangan durasi isi siaran dan konten bermasalah, penghentian sementara siaran, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggara penyiaran atau IPP. Sanksi administratif tersebut termaktub dalam pasal 50B ayat 3. Pemirsa, Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.